Terus ngomong-ngomong masalah ini Pak, masalah kuliah online nih yang sudah berjalan sekian lama, semester tadi sudah saya singgung gitu. Sebenarnya dari pihak perasaan pribadi nih Pak, ada perasaan khawatir gak sih dengan kualitas lulusan nanti yang notabene kan secara olahan berbeda nih dengan Ya. lulusan-lulusan sebelumnya. Ditakutkan ada kekurangan atau enggak dari standarisasi yang sebelumnya tertetapkan dengan lulusan-lulusan yang lalu. Nah, kira-kira ada kekhawatiran nggak sih dengan hal tersebut? Ya. Kalau khawatir sih enggak ya. Karena saya yakin kok mahasiswa-mahasiswa kita itu insan-insan yang cerdas gitu loh. Jadi artinya adaptif, cepat belajar, cepat melihat ada hal untuk mempelajari sesuatu cepat sekali. Jadi kalau dibilang khawatir enggak. Apalagi ini adalah permasalahan global gitu kan. Artinya bukan hanya kita aja menghadapi itu gitu loh. Kemudian yang kedua, mengapa saya nggak khawatir? Karena kita juga melakukan strategi gitu kan. Bagaimana dengan pembelajaran, dengan keterbatasan kita bisa terus berupaya, dan nanti ketika sudah mulai luring dilakukan, itu ada rencana dari fakultas kita mengadakan semacam praktikum terpadu. Artinya praktikum yang benar-benar sangat mutlak dimiliki skillnya oleh mahasiswa, itu kita gabungkan tuh. Jadi mungkin dari beberapa mata kuliah, acara paling utama ini kita gabungkan sehingga skill mahasiswa masih terjaga lah. Itu rencana kami seperti itu. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat itu bisa direalisasikan. Artinya ketika kondisi sudah membaik, pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mengizinkan, universitas sudah lampu hijau, tentunya kita akan segera melakukan strategi-strategi tadi. Sehingga lulusan kita tidak terlalu ketinggalan dengan seniornya gitu kan. Kalau dengan seangkatannya sih yang semuanya sama ngadepin seperti itu ya kan, sama. Betul. Karena kan yang Betul. jadi standar seperti sering digaungkan lah sama pihak-pihak kampus, alumni kita kayak gini. Nah, seniornya yang dijadikan bar. Iya. Makanya tadi saya tanya kira-kira strateginya bakalan seperti apa. Nah, berarti kan dengan strategi seperti ini yang kemungkinan terdampak paling banyak dari kuliah online ini adalah teman-teman 18, 19 sama 20 nih yang sangat-sangat terdampak sekali lah kegiatan praktikumnya yang berpengaruh pada skill lulusan nanti. Jadi harapan saya pribadi sih ada semacam strategi yang bisa membentuk teman-teman ini setidaknya at least sama. Sebenarnya ini yang sering jadi pertanyaan juga nih di teman-teman mahasiswa yang kadang sudah di masuk akhir lah kayak gitu. Iya. Jadi pandangan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan di peternakan, kemudian keahlian-keahlian mereka dalam memandang suatu isu dan semacam isu peternakan ya Pak, itu terkesan masih kurang gitu di kampus. Kira-kira pandangan Bapak dengan hal tersebut, walaupun memang sudah diakomodir dengan adanya mata kuliah undang-undang ya, cuman mata kuliah tersebut seperti kurang peminat. Nah kira-kira gimana sih strategi buat Bapak meningkatkan minat mahasiswa dalam hal aware terhadap kebijakan-kebijakan, terutama di kebijakan peternakan? Oke. Ya, sekarang apalagi dengan diluncurkannya program MBKM ya dari Mas Menteri, itu memberikan keluasaan sebenarnya kepada kita bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Yusuf, bagaimana sih supaya mahasiswa tertarik dengan isu-isu di luar teknis peternakan kan gitu misalnya. Maka kita dapat dengan mudah meminta dari pemerintah, bisa dari industri untuk memberikan masukan di perkuliahan. Bisa dalam bentuk perkuliahan reguler, bisa dalam bentuk kuliah umum. Dan itu kan dengan kondisi daring memang itu menjadi diuntungkan karena memungkinkan kita untuk mendapatkan pembicara-pembicara yang berkualitas yang tadinya ketika luring bagi orang di Jakarta, di Thailand, di Australia untuk mau ke Indonesia, mau ke Purwokerto di Unsud, itu butuh waktu, butuh perjalanan sehari, harus nginep dan lain-lain. Nah, dengan daring kita dapat dengan mudah karena melakukan itu. Karena sekarang kayak kemarin kita mudah-mudahan akhir bulan ini kita mau ada sebuah kuliah umum, itu juga pembicara dari sebuah multinational company.
yang intinya tentang tantangan-tantangan, kondisi-kondisi terkini tentang di bidang animal nutrition yang memang real harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, itu yang antara lain upaya yang akan kita lakukan, dan itu diwadahi dengan baik melalui program MBKM yang sekarang kita lakukan. Gitu. Jadi kan hal-hal semacam itu sudah menjadi salah satu strategi strategi dari pihak kampus kayak gitu. Cuman kan di ranah kemahasiswaan, kalau pihak kampus mengadakan sebuah seminar atau segala macam, yang hadir kan segmented nih Pak. Segmented yang maksud kami adalah cuma beberapa orang doang yang minat dan mendapat efeknya kayak gitu. Nah, mungkin ke depan kira-kira hal seperti ini apakah bisa ditanggulangi oleh pihak kampus untuk kemudian meningkatkan awareness mahasiswa terhadap isu dan juga kebijakan-kebijakan. Sederhananya ketika harga telur turun, harga peternak mandiri, ayam di peternak mandiri turun dan semacamnya, isu-isu semacam itu kan tidak menjadi awareness lah kebanyakan. Kira-kira untuk meningkatkannya nih kayak gimana kayak gitu? Saya yakin dengan involvement tadi ya, banyak dari praktisi industri yang nanti akan bisa memberikan masukan, dan itu kita wadahi mulai semester ini kita membuka, tunggu aja, pasti akan muncul itu di beberapa sesi perkuliahan, nanti akan ada dari industri, dari praktisi, itu akan memberikan informasi-informasi terkini tentang yang tadi disampaikan ya, kekinian, apa yang harus dilakukan, bagaimana tindakannya. Namun kalau berbicara tentang isu-isu yang tadi muncul, kadang-kadang itu juga tidak harus dimasukkan ke dalam mata kuliah sebenarnya. Kita bisa dengan mengadakan diskusi-diskusi seperti ini pun sebenarnya bisa. Nah, dengan menyisipkan itu dalam perkuliahan yang tadi case-based learning itu sebenarnya juga bisa. Jadi saya yakin itu merupakan variasi-variasi dalam metode pembelajaran yang bisa kita terapkan sehingga mahasiswa bisa lebih lebih kekinian lah terhadap dengan pemikiran-pemikiran awal. Tapi tentunya juga saya minta tolong kepada barangkali BEM juga bisa menambahkan atau UKM seringlah mengadakan diskusi-diskusi sebenarnya. Karena dengan seperti itu membuat kita untuk berpikir gitu kan. Jadi kita terbiasa untuk melakukan diskusi, kita bisa bertukar pikiran, kita memperoleh informasi gitu kan. Apalagi dengan zaman sekarang yang semua orang sudah familiar dengan online, itu sangat-sangat memudahkan. Ini kesempatan emas bagi kita untuk sering berdiskusi yang borderless, benar-benar nggak ada batas. Gitu. Jadi memudahkan. Okay. Jadi isu-isu semacam ini yang sebenarnya saya sudah 4 tahun nih Pak, 4 tahun di kampus yang ya saya rasa masih kurang lah ke mahasiswa. Ya semoga ke depan bisa menjadi sebuah perhatian khusus buat kemudian meningkatkan awareness mahasiswa terhadap suatu kebijakan gitu kan, tidak terlalu ke arah akademis, teknis gitu. Terus tadi Bapak sempat singgung nih MBKM. Gimana tuh Pak MBKM sampai saat ini dan juga kemungkinannya di semester-semester? MBKM. Jadi intinya adalah MBKM itu ada yang bilang, loh nanti masa orang peternakan kok harus belajar di luar peternakan? Nggak harus sebenarnya. Yang ada adalah fakultas atau universitas harus memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki keleluasaan mengambil kompetensi tambahan. Artinya yang boleh atau nantinya kompetensi di bidang peternakan itu beres dia, ditambah dengan kompetensi tambahan yang akan dia pilih. Nah bentuknya kalau di Fakultas Peternakan kita ada magang, kemudian ada pertukaran mahasiswa, kemudian ada juga kampus mengajar. Nah, kan itu. Kampus mengajar sudah masuk ke MBKM? Sudah bisa dipilih di KRS. Jadi ada 4 sekarang Pak, ada 4 program. Ya. Jadi magang pun kan juga ada magang penyuluhan, ada magang industri pakan, ada magang perah, ada magang potong, ada magang unggas. Banyak pilihannya. Silahkan dibuka KRS-nya, kalaupun sekarang barangkali masih fokus mata kuliah wajib semester depan, semester gasal, ambil paket MBKM. Karena apa? Memberikan keleluasan yang kami tawarkan kepada mahasiswa, kalau Anda mengambil MBKM, akan kita beri reward 20 SKS.
Tapi tetap 1 semester full dia harus melakukan magang. Nah, dari 20 SKS tadi bisa dibelanjakan nih. Dibelanjakan untuk apa? Untuk memperbaiki nilai mata kuliah tertentu. Nah, mata kuliahnya apa saja ada di paket MBKM-nya itu, di KRS-nya paket ada. Tinggal nanti yang tidak mau dibelanjakan di off, tinggal 20 SKS itulah yang akan diperbaiki. Mengapa menguntungkan? Karena kemungkinan untuk mendapat nilai bagus dari magang kan tinggi. Iya, pasti. Gitu kan, mudah-mudahan lah, gitu. Jadi ketika, aku kalau ngambil mata kuliah ini lagi kayaknya susah deh, mau dari D untuk ngangkat ke A itu kayaknya impossible. Nah, dengan ini kan bisa memungkinkan, itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi ini yang menurut saya sangat penting. Mengapa? Karena dengan magang 4-6 bulan di sebuah industri, itu akan bisa memperoleh kompetensi yang lebih lengkap. Karena apa? Langsung standar industri. Gitu kan. Itu merupakan sebuah kesempatan yang menurut saya bagus sekali, apalagi kemudian itu bisa digunakan untuk mengganti praktek kerja. Kalau yang tidak mau melakukan penelitian bisa untuk mengganti penelitian, cukup dengan buat laporan KKN. Skripsi bahkan. Iya, skripsi. Jadi ambillah kesempatan itu. Cuman yang jadi pertimbangan dari mahasiswa nih Pak, kenapa pada akhirnya sebenarnya banyak nih Pak yang minat yang sering bertanya kepada saya, Mas pengen dong ngambil yang magang, tapi gimana nih konsekuensi kedepannya? Sebelumnya kan sempat ada wacana kalau yang ngambil magang dan buat digantikan skripsi ini tuh gak bisa lanjut S2 kayak gitu. Oh gini. Kebanyakan ketakutannya di situ tuh Pak. Jadi beberapa S2 memang antara lain mensyaratkan, tidak semua ya, mensyaratkan harus membuat skripsi, harus pernah membuat skripsi gitu kan. Tapi ada juga jangan lupa S2 terapan, gitu kan. Nah, S2 terapan itu berarti tidak mensyaratkan itu, artinya dari magang itu sudah mencukupi. Namun oke lah kalau emang itu menjadi bahan pertimbangan, tapi kan juga bisa magang dan skripsi juga sebenarnya. Nah nanti dari magang itu bisa dioptimalkan untuk konversi yang selain penelitian, artinya dia magang dan penelitian. Itu juga merupakan pilihan lah, silakan mau memilih yang mana kayak gitu. Dan kalau kekhawatiran tadi yang benar-benar dimunculkan, sekarang kalau kita melihat pada data ya, berapa persen sih alumni kita yang ambil S2? Gitu kan? Itu dia gitu kan. Makanya kadang-kadang kita sibuk dengan alasan, tapi hanya karena takut untuk mencoba hal yang baru. Tapi mari silakan para risk taker, karena zero risk sebenarnya kan bisa dikatakan nggak ada resiko yang signifikan lah terhadap proses pembelajaran, bahkan yang ada adalah kompetensi tambahan yang akan sulit diperoleh hanya dengan melakukan KP sebulan. Nah, dengan magang kan menjadi lebih panjang. Kemudian jejaring juga akan lebih luas. Saya sampaikan kawan-kawan yang pulang dari Jepang, yang magang di Jepang, itu beberapa sudah ditawarin untuk kembali lagi ke sana, untuk bekerja di sana. Itu kan peluang emas yang tidak mungkin diperoleh kalau dia nggak magang di sana gitu loh. Gitu. Untuk MBKM berarti kan memang semester ini ya kita anggap baru pertama kali lah ya, kali di launching. Terus juga masih banyak mahasiswa yang mungkin belum familiar, masih banyak yang takut dan semacamnya. Mereka perlu testimoni mungkin ya, perlu testimoni dari yang sudah dulu. Kira-kira nih semester depan target gimana Pak mengenai MBKM ini? MBKM karena menurut saya ini program yang bagus ya. Artinya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh kompetensi yang lebih lengkap. Harapan saya sih semester depan, semester gasal gitu ya. Semester 7 terutama bagi mahasiswa ambil semester 7 berarti angkatan 2018 ya. Itu bisa, kalau sekarang kan kalian masih mengambil mata kuliah wajib di semester 6. Semester 7 itu kan sudah tinggal studi akhir, artinya ada praktek kerja, ada KKN di sana. Dan itu semua bisa diselesaikan dengan magang gitu lah. Jadi harapan saya silakan dipikirkan, karena magang ini peluang emas. Desain awal jelas kita akan namanya juga sedang mendesain awal, pasti banyak penyesuaian. Tapi sistem kita insya Allah sudah siap, KRS sudah bisa diambil di jadi paket MBKM sudah bisa diambil di KRS di SIA yang baru ya, SIA yang baru, karena kemarin banyak yang rempong. karena SIA yang lama yang dibuka, jadi jangan lupa di SIA yang baru diambil.
Tapi supaya bisa lancar, bisa selesai tepat waktu, tolong dipersiapkan lokasinya, ya kan? Sendiri gitu. Daripada nunggu-nunggu dicarikan, udahlah cari lopi sendiri, kira-kira di mana yang dijadikan. Syukur-syukur kalau yang punya kenalan, ya kan, punya kakak tingkat, punya saudara, silahkan dimanfaatkan. Itu merupakan suatu bentuk kerjasama yang baik lah. Nah, kalau sudah menemukan lokasi, nanti silahkan didiskusikan, kita isi borangnya. Nanti bisa jadi begitu mahasiswa mengisi KRS jeder, itu bisa dalam waktu sebulan, syukur-syukur less than a month lah, ready berangkat. Sehingga dalam semester itu juga saya targetkan harus sudah selesai. Artinya nilai magang sudah keluar di semester itu juga. Bukan enak banget. Itu, jadi ya silakan diambil. Peluang Mas. Jadi mungkin buat yang berminat teman-teman di MBKM ada 4 paket, ada 4 program ya, 4 program. Kampus mengajar, kemudian magang yang berbagai macam jenisnya, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa maksudnya bukan pelajar ya kan. Sama satu lagi tuh yang boleh ngambil di fakultas lain apa namanya? Oh iya. Di yang pertukaran pelajar itu pertukaran mahasiswa yang lintas prodi di dalam Unsud, ada juga yang permata. Permata itu yang kita bisa ngambil. Bisa mengambil di luar Unsud. Jadi saja harus jurusan peternakan. Peternakan lah. Teknik UGM kayaknya enggak. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Soalnya siapa tahu kan ada yang kayak saya kasusnya daftar UGM dulu gak keterima, misal. Saking pengennya terus sudah lah. Maksain di program MBKM, ternyata ya gak bisa lah teman-teman. Teman-teman cuma bisa ngambil kalau lintas mata kuliah berarti kan cuma bisa ngambil di Unsud aja. Gitu. Ya, kalau lintas prodi di Unsud, kalau yang di luar Unsud sesama prodi peternakan, dan kita sudah berkomunikasi ada 14 PTN untuk bekerja sama menyukseskan MBKM ini sehingga kita bisa saling, bahkan dosennya nantinya tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang pembimbing satunya dari kita, pembimbing keduanya barangkali dari Gajah Mada, pembimbing keduanya dari IPB, pembimbing keduanya dari Halu Uleo, dari Tadulako, dari Samratulangi, dari mana lah. Nanti bisa kita komunikasikan. Gitu, sehingga lebih kan konsepnya masih di online nih Pak. Kalau misal online kan enak nih, kita tinggal masuk kelas lewat Google Meet doang. Tapi ketika nanti sudah luring nih, apakah kita harus berangkat ke kampus tersebut atau bagaimana Pak kira? Ya, kalau konsepnya luring tentunya menjadi tidak relevan ketika satu mata kuliah ngambil di Syah Kuala, mata kedua di Andalas, ini niat mau dolan itu sebenarnya cuma alasannya kuliah. Nah, ketika luring tentunya harus full satu semester di satu universitas. Misalnya ngambil kata-kata tadi saya sampaikan di Syah Kuala, ya sudah. Di Fakultas Pertanian kalau sananya Syah Kuala, ambil di situ satu semester full, semua mata kuliah satu paket gitu kan. Jadi kalau di sana cuma 2 atau 3 mata kuliah ya rugi ya tadi, wah niat dolan itu. Sangat-sangat rugi ya? Sangat-sangat rugi. Tapi ketika luring ini dilakukan paling tidak ada apa ya, kita jadi tahu budaya di sana, kita bisa bersosialisasi lebih banyak. Ya saya yakin plus minus juga ya. Kalau yang sekarang kita bisa berbagai macam universitas kayak gitu dengan daring, kalau luring kita bisa lebih merasakan sense-nya barangkali. Iya Pak. Sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Apa namanya terkait UKT nih Pak. UKT. Teman-teman kemarin kan yang mengajukan penyesuaian itu sangat-sangat banyak nih Pak. Ya benar. Bukan yang UKT semester akhir tapi yang penyesuaian dan mahasiswa akhir. Oke. Tapi yang dapat dari kita tuh cuma kalau nggak salah cuma 4 orang. Ya. Sebenarnya kasus semacam ini kan terjadi juga di fakultas-fakultas yang lain. Pengaju 60 dari fakultas, yang dapat cuma 4, 2, 3 dan semacamnya. Ya, kira-kira ini sih penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya apa? Kemudian mungkin semester depan masih bisa melakukan hal yang sama atau tidak? Kalau penyebabnya itu, kalau UKT kan yang paling berkepentingan universitas ya sebenarnya, sehingga bukan porsi saya untuk bisa menyampaikan penyebabnya apa. Cuma yang bisa saya sampaikan barangkali yang menjadi antara bahan pertimbangan di Fakultas Peternakan ini kan sudah termasuk murah. Gitu kan, UKT tertinggi kita 2,4. Artinya dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain kita sudah berusaha untuk bagaimana supaya affordable. Nah, dengan kondisi seperti itu, ketika itu diringankan, katakanlah 50%-nya gitu kan, menjadi 1,2 gitu, untuk jangka waktu 6 bulan, kalau satu orang mahasiswa barangkali cuma 1,2, tapi ketika dikalikan dengan pengusul itu akan menjadi signifikan. Apalagi dengan kondisi sekarang
banyak skema-skema keringanan-keringanan seperti itu tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi universitas untuk mengabulkan siapa yang disetujui dan siapa yang tidak. Tapi sepenuhnya itu merupakan wewenang universitas. Ya. Dari pihak fakultas memang mengusulkan. Hanya sampai ke batas mengusulkan. Kalau misalnya penyebab dan semacamnya itu ada di universitas. Saya yakin pertimbangannya banyak. Ya. Soalnya ada yang mengeluh, saya sebenarnya butuh banget mas, ini orang tua saya meninggal, sudah melampirkan bukti dan semacamnya dan sebagainya, tapi tetap nggak dapat, malah yang dapat tuh yang lain. Sebenarnya kan ini juga kemarin sempat kita bawa ke rektorat, cuman ya jawaban dari mereka kembali lagi ke fakultas yang katanya belum lengkap dan semacamnya. Mungkin hal semacam ini semoga semester depan kita bisa perbaiki bersama-sama lah. Iya, menurut saya kalau ada kasus seperti tadi itu wajib kita kawal ya. Jadi tidak ada lagi, kita lihat SOP yang ada nanti dari mahasiswa silakan, tapi tadi syaratnya pertama jangan pernah terlambat karena periodenya itu kan jelas. Karena begitu terlambat nanti bisa menjadikan sebuah waktu mengajukan belum lengkap padahal kita lengkapi walaupun misalnya terlambat. Nah, sehingga itu protokol itu jangan sampai terlewatkan. Dan nanti harus ada mekanisme kita melihat di universitas tahapannya sampai mana, ketika kemudian tidak berhasil, katakanlah mengapa tidak berhasil itu bisa kita diskusikan. Karena saya yakin dari pihak universitas sebenarnya ketika dari awal sudah aware betul bahwa ini ada mahasiswa seperti ini, mestinya juga menjadi bahan pertimbangan lah. Kalau memang lagi kesulitan seperti itu, masa sih kita paksa-paksa? Gitu. Itu saja mungkin kawan-kawan, berbagai macam obrolan tanpa tema sebenarnya Pak. Ya, karena santai aja. Ada banyak hal yang ingin kita bicarakan. Boleh, nanti bisa dibikin sesi berikutnya. Siap. Obrolan-obrolan ini semoga bisa tadi di awal bisa memotivasi kawan-kawan. Yang segmen kedua tadi semoga menjadi informasi juga buat teman-teman dari berbagai macam keresahan-keresahan yang sempat ada di ranah kemahasiswaan kayak gitu. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, karena kan periode pergantian dekan tahun ini akan mencapai waktunya. Jadi saya ingin nanya, seperti di podcastnya Gita Wirjawan, di akhir itu selalu nanya end game-nya apa nih dari apa yang sedang kita lakukan. Jadi saya ingin nanyain hal itu juga ke Bapak. Jadi end game-nya nih apa nih dari Bapak pribadi selama berkiprah di WD1 kayak gitu. Disampaikan ke layar. Ya, mungkin kalau karir bukan suatu hal yang tepat ya, karena tugas tambahan sebenarnya kita kan. Karir saya adalah sebagai dosen, tugas tambahannya di akademik. Nah, kalau terkait end game, ini kayak Avenger ya. Kalau end game, saya sih harapan saya ketika pembelajaran dengan kondisi pandemi ini dengan daring bisa berjalan dengan baik, dosen yang tadinya bahkan untuk kenal daring aja susah, sekarang sudah bisa sangat terbiasa menggunakan Zoom, materi pembelajaran sudah tertata rapi di LDRU, mahasiswa bisa mengakses dengan bahagia kayak gitu, internet kita sekarang bisa dibandingkan kecepatannya sudah luar biasa, lebih dari cukup. Saya rasa itu merupakan suatu hal yang bagi saya merupakan achievement lah, ya paling tidak kita bisa menyediakan platform bagi mahasiswa, bagi dosen untuk tetap menyalakan api akademik di kampus tercinta kita, dengan segala keterbatasannya ternyata dengan sinergi, dengan bekerja sama kita bisa. Bagi saya itu sudah merupakan sebuah capaian lah, pencapaian, betul, pencapaian. Mudah-mudahan nanti bisa selalu ditingkatkan, terutama dengan PR berikutnya adalah MBKM. Kemudian kita masih punya keinginan sebenarnya kita harus terakreditasi secara internasional. Itu juga merupakan sebuah mimpi yang harus bisa kita tata menjadi sebuah visi, sehingga dalam program kerja itu muncul bahwa kita harus, kalau kita enggak kita terlambat. Jadi itu kan ya ibaratnya sampai sekarang dengan kendala yang ada kita bisa sampai sini, ke depan kita harus seperti apa, tantangan ke depan harus selalu kita antisipasi ya. Dan saya sangat berharap mahasiswa terutama di bidang akademik itu bisa memperoleh hal yang optimal. Dengan pembelajaran bisa memperkaya diri, pengetahuan, sehingga nanti bisa kompetitif ketika lulus. Bekerja tetap semangat, itu yang. Dan jangan lupa selalu ngikut kuliah. Oh iya ya, kalau kuliah ya halo semuanya,
Jangan cuma mic-nya di off terus videonya dimatikan. Terus tinggal tidur. Karena apa? Di situ ada proses interaksi sebenarnya. Saya juga selalu menyampaikan ke dosen, tolong kalau yang dimatikan dan di off-kan videonya, jadikan pertimbangan bahwa dia nggak kuliah. Gitu. Ada juga beberapa dosen yang mungkin sudah menerapkan hal tersebut sih. Saya belajar di fisika sama Pak Singgi, harus buka mic. Kadang suka ngelempar pertanyaan tiba-tiba dan yang nggak ngejawab dia auto nggak hadir. Nah, mungkin hal seperti itu. Iya. Aware juga buat teman-teman. Jadi ayolah kita kalau ingin meningkatkan kompetensi dengan segala keterbatasan fasilitas, misalnya katakanlah sinyalnya susah dan lain-lain, carilah. Kalau tadi saya sampaikan, mencari alasan itu pasti selalu nemu. Lah pasti, tapi bagaimana kita tidak sibuk mencari alasan, kita sibuk mencari solusi dari yang sedang kita hadapi lah itu. Kalaupun nggak video, audio lah. Jadi ketika ditanya, jawab. Langsung jawab. Baik, mungkin itu saja Pak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kawan-kawan mahasiswa yang lain juga telah mampir di podcast kita di episode pertama sudah hadir dengan berbagai macam penyampaiannya. Semoga ini bermanfaat dan memberikan makna juga bagi mahasiswa yang lain. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Kita terus berkarya bersama Petcast Fakultas Peternakan. Selamat sore.